Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9A. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada hari ini kalian kabarnya sehat ya. Tapi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar dalam belajar hari ini diberi kelancaran ya. Silakan ketua kelasnya Dede untuk dipimpin berdoa. Let's open our lesson by reading Al-Fatihah together. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bizidni ilman warzuqni fahman. Amin. Saya tanyakan langsung saja, yang ada yang tidak berangkat hari ini? Ada Siapa? Sakinah. Sakinah. Jeffrey. Selain Sakinah, Jeffrey. Sakinah kenapa? Sakit. Sakit. Jeffrey sakit juga. Jadi yang cuma dua ya berarti ya, Sakinah dan Jeffrey. Mudah-mudahan sakitnya bisa lekas sembuh ya, kita doakan bersama-sama. Oke, selanjutnya kita untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Maka dari itu silakan kalian untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Coba kalian sekarang saling bertatap muka dengan teman
teman yang ada di sebelah kalian ya. Silakan cari teman untuk berhadap-hadapan, lihat wajah teman yang kalian pandang. Oke, ayo silakan mulai. Kalau sudah, coba kalian lihat hidung teman yang kalian pandang. Coba. Sudah ada bayangan? Sudah. Nah, kalau sudah, coba kira-kira ada perbedaan apa enggak? Ada. Misalnya, coba saya bertanya kepada Rifat. Kamu tadi memandang siapa? Nopal. Kira-kira hidung kamu dengan hidung Nopal sama apa beda? Beda. Kalau Nopal kenapa hidungnya? Besek. Alita melihat siapa? Dina. Apa yang kamu lihat di hidungnya Dina? Mancung. Kalau Dina melihat hidungnya Talita? Besek. Ya, berarti ada perbedaan di bentuk hidung. Nah, jadi pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke bab pewarisan sifat ya, di mana nanti kita akan belajar tentang sifat-sifat yang ada di manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Oke, tujuan pembelajarannya di sini adalah yang pertama adalah mengamati karakteristik fisik anggota keluarga, di mana peserta didik dapat menganalisis faktor penyebab terjadinya pewarisan sifat pada manusia dengan benar. Yang kedua itu adalah melalui diskusi tentang karakter fisik anggota keluarga, peserta didik dapat menentukan sifat dominan dan sifat resesif pada manusia dengan percaya diri. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan penyelidikan, diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menyajikan hasil penyelidikan karakteristik fisik anggota keluarga untuk menentukan faktor penyebab terjadinya pewarisan sifat dengan teliti. Kita mempelajari pewarisan sifat ini. Yang pertama adalah manfaatnya, kita nanti selalu bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat yang diberikan. Kemudian kita juga dapat mengerti sifat fisik pada diri kita sendiri. Tadi kan ada yang mancung, ada yang mungkin pesek dan sebagainya. Nah, selain itu juga nanti kita akan mengamati sifat-sifat selain di hidung saja. Misal ada di rambut, di warna kulit dan sebagainya. Nanti kita akan teliti bersama-sama ya. Nah, pada kesempatan hari ini materi pembelajarannya yaitu yang pertama adalah peranan materi genetik, dan yang kedua adalah faktor penyebab pewarisan sifat itu sendiri. Kemudian langkah-langkahnya nanti kita akan memakai model discovery learning ya. Itu model yang seperti apa? Itu ada 6 langkah ya. Yang pertama adalah stimulasi itu berarti pemberian rangsang. Nanti kita amati di PowerPoint. Kemudian ada identifikasi masalah. Nanti kita akan mencari permasalahan lalu dibuat pertanyaan seperti itu. Kemudian pengumpulan data, kemudian pengolahan data, pembuktian, dan yang terakhir adalah menarik simpulan. Nah, kita sekarang masuk ke langkah yang pertama, yaitu tentang pemberian rangsang, yaitu di sini dengan menampilkan gambar apa ini? Gambar sebuah keluarga, di mana di sini terdiri dari ayah, ibu, dan dua anaknya seperti itu. Nah, silakan kalian amati lalu dibuat
rumusan masalahnya ya seperti itu dalam bentuk pertanyaan. Silakan masing-masing kelompok untuk mengamati dan dibuatkan pertanyaannya. Silakan. Oke, sudah waktunya habis. Coba silakan dari kelompok mana dulu yang mau? Dari kelompok dominan silakan. Apa yang mau dirumuskan? Kenapa warna kulit anak-anak itu gak ada yang mirip sama ibunya? Ya, kenapa warna kulit kedua anak ini kok nggak mirip dengan ibunya ya? Di sini kan anaknya warnanya putih, tapi ibunya warnanya makan atau hitam mungkin ya. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok dominan. Oke, selanjutnya coba ada yang mau dirumuskan lagi dari kelompok mana? Dari kelompok resesif, silakan. Rambutnya tuh si anak laki-laki mirip ke bapaknya dan rambut anak perempuan mirip ke rambut ibu bapaknya. Ya, rambutnya kenapa yang laki-laki mirip ke ayahnya? Kenapa yang perempuan mirip ke ibunya? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok resesif. Kenapa bentuk rambut kedua anak itu tidak mirip dengan ayahnya? Ya, kenapa bentuk rambut anak tersebut tidak mirip dengan ayahnya? Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok proposal. Sifat fisik apa yang paling banyak muncul pada keluarga tersebut? Kemudian, mengapa sifat mereka berbeda padahal satu keluarga? Kemudian yang ketiga adalah faktor apa saja yang menyebabkan pewarisan sifat pada keluarga tersebut. Nah, nanti untuk menjawab masalah-masalah di sini, saya akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nanti untuk memudahkan kalian dalam pembelajaran kali ini ya, seperti itu. Kemarin sudah saya instruksikan untuk membawa HP ya sebagai sumber literatur dalam mencari data-data yang nanti akan kalian temukan seperti itu ya. Ya, kalau sudah silakan HP-nya untuk dikeluarkan ya. Untuk volumenya nanti karena ini berbentuk video, volumenya jangan terlalu keras ya. Baik, linknya sudah saya kirim ke grup. Silakan kalian amati video tersebut lalu masukkan ke dalam tabel pengamatan ya. Silakan diamati, volumenya nggak usah keras-keras ya. Nanti kalian sudah mengisi tabel ini, silakan kalian untuk menjawab pertanyaan yang ada di lembar ketiga ya. Silakan untuk dijawab di situ. Setelah kalian mengumpulkan data-data, nanti pertanyaannya
Harap untuk dijawab, silakan. Waktunya 15 menit untuk menjawab. Yang kayak Selesai, jadi kita masuk ke tahap pembuktian ya, atau nanti akan dibuktikan dengan presentasi. Nanti kelompok yang maju pertama berarti mempresentasikan tentang ciri-ciri dari ayah. Kemudian kedua mempresentasikan ciri-ciri dari ibu dan seterusnya. Nanti apakah ada tanggapan atau tidak, nanti silakan untuk didiskusikan bersama-sama. Oke, ini biar adil, saya tidak akan menunjuk kelompok mana yang akan maju duluan, tapi nanti akan saya gunakan putaran di mana nanti yang berhentinya di salah satu kelompok, ya berarti kelompok itu yang maju terlebih dahulu. Silakan kelompok untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Lamasam akan mempresentasikan tentang karakter fisik dari ayah. Jadi warna kulit ayah yaitu putih, bentuk rambutnya lurus, warna rambutnya coklat, bentuk hidungnya tidak terlalu mancung, bentuk wajahnya bulat, dan warna iris matanya yaitu biru. Sudah. Ada yang mau bertanya? Dominan mau bertanya, apakah warna kulit itu nurunnya nggak dari ayah sama ibu? Jadi misalnya ayah ibunya warnanya kulitnya hitam atau sawo matang. Nah, tapi si anak tuh warna kulitnya putih. Gimana? Ya mungkin dari kakek atau neneknya yang terdahulu gitu. Jadi nurun lagi ke ibu ayahnya. Jadi nggak selamanya yang sama tuh harus dari orang tuanya aja. Bisa aja kan dari kakeknya. Saya Gina dari kelompok dominan ingin bertanya. Kan dari 5 keluarga itu, kenapa hanya ibu yang bentuk wajahnya segitiga? Karena mungkin saja bentuk wajahnya diturunkan dari orang tuanya si ibu itu. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok resesif akan membacakan ciri-ciri kakak ke-1. Warna kulitnya sawo matang, bentuk rambutnya keriting dan memiliki warna hitam, hidungnya mancung, bentuk wajahnya bulat, dan warna iris matanya hitam. Ada yang mau bertanya? Saya. Ya. Saya dari Paulia Syamsyah dari kelompok dominan ingin menanyakan kenapa kakak pertama hidungnya beda sendiri, mancung hidungnya. Genetik kakek dan neneknya atau dari pamannya kan bisa, juga sama orang tuanya juga kan bisa. Aku. Faktor genetik apa saja? Pas gak? Faktor genetik apa saja yang mempengaruhi si kakak ini? Kakak pertama. Genetik RNA atau DNA-nya kan bisa sama. Kalau pakai Dede, katanya mau bertanya tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dominan ingin membacakan ciri-ciri dari kakak kedua. Karakteristik dari kakak kedua. Kakak kedua memiliki kulit putih, bentuk rambutnya lurus,
warna rambutnya hitam, bentuk hidungnya pesek, bentuk wajahnya bulat, dan warna iris matanya hitam. Ada yang mau ditanyakan? Kalau genetik kakak kedua itu lebih ke siapa? Genetik kalau kedua itu percampuran antara ayah dan ibu, tapi lebih dominan kepada ayah. Was. Baik, kalian tadi sudah melakukan pembuktian dengan cara presentasi. Sekarang saya akan memberikan sedikit penguatan ya, bahwa kira-kira kenapa faktor-faktor itu diturunkan ke anak-anaknya. Coba kalian simak video dari sini, dari PowerPoint ya. Manusia memiliki 45 kromosom yang ingin selalu. 44 kromosom merupakan kromosom ibu atau autosom. Biasanya adalah kromosom kelamin atau kromosom yang menentukan jenis kelamin. Ketika terjadi pembuahan, sel sperma dari ayah dan sel telur dari ibu akan gugur. Inilah yang diwariskan oleh orang tua pada anaknya. Karena itu, sebenarnya sifat kamu yang mirip dengan ibu dan kemudian mirip dengan ayah. DNA adalah dua hal paling tidak yang terdiri dan saling terikat satu sama lain. Struktur DNA ini dikenal dengan helix ganda atau double helix. Polisomial tidak diberikan dari banyak teknologinya. Kemudian sudah terdiri dari masa, hidroksidosa, dan asam-asam. Asam-asam ada jenis yaitu protein dan tinggi. Asam-protein, asam-protein dan adenin. Asam-protein ada tinggi dan sitosin. Basa adenin berpasangan dengan tinggi yang sedangkan asam-protein berpasangan dengan sitosin. Selain DNA, ada juga RNA. RNA hanya terdiri dari satu rantai polinukleotida. Kemudian beberapa RNA sedikit berbeda dengan DNA. Jenis dua pada RNA dalam bentuk biasa, sedangkan yang satu ujungnya adalah urasil. Perbedaan DNA dan RNA lainnya adalah rantai RNA yang lebih panjang dan jumlahnya yang banyak. Baik, di sini materi genetik terdiri dari dua molekul ya. Tadi yang sudah dijawab itu sudah benar ya. Itu dari kelompok resesif terutama tadi menjawab dipengaruhi oleh DNA dan RNA, itu sudah benar. Kemudian di manakah letaknya? Letaknya itu ada di inti sel. DNA itu terletak di inti sel ya, atau namanya nukleus. Namanya nukleus. Kemudian DNA itu menentukan setiap karakteristik fisik yang diturunkan pada setiap makhluk hidup. Contohnya seperti warna mata, warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung dan sebagainya. Silakan di nomor 5 kalian dibuat kesimpulan ya. Bentuknya kalimat saja ya. Disimpulkan dari ciri-ciri sampai ke penjelasan ini. Silakan untuk dibuat kesimpulan. Waktunya 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok dominan akan membacakan simpulan dari pengamatan tadi. Simpulan dari hasil pengamatan ini adalah setiap sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Kita beri aplaus untuk kelompok dominan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok RNA membacakan kesimpulan dari pelajaran ini. Kita bisa mengetahui materi genetik dan anak-anak lebih dominan ke ayahnya, sedangkan anak pertama bersifat resesif. Sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus kelompok RNA. Kuis ya, latihan kuis melalui media Wordwall. Kalian sudah pernah mencoba belum? Belum. Nah, ini saya coba dengan media Wordwall, di mana nanti di situ ada sedikit permainannya. Mungkin kalian akan lebih tertarik dengan pemberian soal yang seperti ini ya. Silakan HP-nya untuk dikeluarkan. Ya, keluarkan. Yes. Siapa dominan? Kelompoknya Dina kan? Ya, tadi yang maju bahwa kenapa lebih mirip ke ayah, karena dominannya ke ayah. Kalau resesif itu berarti yang sedikit diturunkan dari kedua orang tuanya. Misal anaknya yang lain warnanya putih, nah yang satu kok warnanya hitam, berarti hitam itu termasuk resesif. Kalian saya beri tugas yaitu membuat struktur DNA dan RNA di rumah di kertas karton ya. Jadi nanti dibuat, digambar bagian-bagiannya seperti apa, keterangannya seperti apa, nanti diwarnai seperti itu ya. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi pewarisan sifat, yaitu pada materi persilangan monohibrid. Itu ada di buku Mendel 1 ya. Mungkin sebelum saya tutup, silakan untuk dipimpin doa terlebih dahulu ya. Silakan, Pak. Let's close our lesson by reading Al-Salam together. Allah